Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Alia Nurul Latifah dengan NIM 1227050018 dari Teknik Informatika A. Di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan mengenai dataset yang telah saya peroleh, yaitu klasifikasi jenis sampah menggunakan algoritma CNN. Nah, apa sih algoritma CNN? Jadi CNN itu merupakan singkatan dari Convolutional Neural Network, yang dimana algoritma CNN ini merupakan algoritma deep learning yang dirancang khusus untuk memproses sebuah data dalam bentuk grid seperti gambar. Nah, algoritma CNN juga dapat digunakan dalam tugas computer vision seperti klasifikasi gambar, deteksi objek, ataupun segmentasi. Nah, di sini saya memperoleh dataset ini dengan judul Garbage Classification. Nah, dataset ini akan saya gunakan untuk membuat model klasifikasi jenis sampah menggunakan algoritma CNN. Nah, di dalam dataset ini terdapat 6 jenis sampah yang digunakan ya. Yang pertama di sini ada kardus, kemudian yang kedua ada gelas atau kaca, yang ketiga ada logam, kemudian yang keempat ada kertas, dan yang kelima ada plastik, kemudian yang keenam ada sampah. Nah, selanjutnya kita langsung saja masuk ke dalam kode programnya. Di sini saya menggunakan Google Colab. Nah, untuk mengaplikasikannya, teman-teman juga bisa menggunakan Jupyter, VS Code, ataupun notebook dari Kaggle-nya sendiri. Nah, karena di sini saya menggunakan Google Colab, maka saya harus mendownload terlebih dahulu dataset dari Kaggle-nya, kemudian diimpor ke dalam Google Colab. Nah, mungkin langsung saja. Yang pertama di sini saya akan menginstal pustaka TensorFlow-nya terlebih dahulu. Nah, jadi TensorFlow itu merupakan framework open source yang populer untuk penggunaan deep learning ataupun machine learning. Nah, di sini bisa dilihat ya, udah terinstall untuk pustaka TensorFlow-nya. Nah, kemudian di sini saya akan mengimpor pustaka TensorFlow-nya, kemudian kode ini juga nantinya akan mencetak versi TensorFlow yang sedang saya gunakan. Nah, di sini TensorFlow yang saya gunakan itu versi 2.17 ya. Nah, di sini terdapat beberapa library yang saya gunakan. Yang pertama ada NumPy, yang dimana NumPy ini berfungsi untuk operasi numerik. Kemudian ada Matplotlib, yang dimana berfungsi untuk memvisualisasikan gambar. Kemudian di sini ada TensorFlow.keras yang merupakan alat utama dalam TensorFlow untuk membangun, melatih, dan mengevaluasi model. Kemudian di sini ada import image data generator yang berfungsi untuk melakukan augmentasi dalam gambar seperti flip, zoom, dan lain-lain. Kemudian di sini ada load image yang berfungsi untuk membuat gambar dari directory dan mengubahnya menjadi PIL. Kemudian di sini ada image to array yang berfungsi untuk mengubah gambar yang dimuat atau yang awalnya format PIL menjadi array NumPy. Kemudian di sini ada array to image, yaitu kebalikan dari image to array. Kemudian di sini ada konvolusi dua dimensi, yang dimana konvolusi dua dimensi ini berfungsi untuk mendeteksi fitur dalam gambar seperti tepi, tekstur, ataupun pola. Nah, di sini ada flatten, yang flatten ini berfungsi untuk mengubah array multidimensi, misalnya yang tadinya 2 dimensi menjadi vektor 1 dimensi. Nah, kemudian di sini ada max pooling 2 dimensi yang digunakan untuk menurunkan resolusi gambar. Kemudian di sini ada dense yang berfungsi untuk menghubungkan semua neuron input dan outputnya. Nah, kemudian di sini ada import sequential yang berfungsi untuk membuat kerangka model yang lebih sederhana. Nah, untuk library pendukungnya di sini saya menggunakan glob, kemudian OS, random, dan zip file. Untuk
selanjutnya, di sini saya akan mengekstrak filenya terlebih dahulu karena file yang saya impor tadi ke dalam Google Colab itu masih berbentuk zip file. Nah, langkah yang pertama tentunya saya akan memastikan atau menentukan terlebih dahulu sih hasil ekstraknya tuh mau disimpan di mana. Nah, di sini saya akan menyimpannya di folder dataset ya. Nah, untuk selanjutnya saya akan memilih file mana sih yang akan saya ekstrak. Adapun file yang saya akan ekstrak yaitu file garbage classification.zip. Nah, kemudian di sini saya akan mengekstraknya terlebih dahulu. Nah, di sini udah terekstrak ya. Di sini saya mengekstraknya menggunakan library zip file. Nah, bisa dilihat di sini di folder datasetnya bahwa sudah terekstrak ya. Bisa dilihat di sini. Nah, jadi file yang saya tadi ekstrak itu akan muncul di dalam folder dataset ini. Nah, kemudian ada pun kode program yang bagian ini tuh digunakan untuk memeriksa keberadaan folder atau mengecek nih apakah filenya tuh sudah benar-benar ada di dalam folder datasetnya. Nah, di sini untuk mengeceknya di sini menggunakan variabel base.pet ya, yang dimana berfungsi untuk menampilkan daftar semua folder dalam direktori tertentu. Nah, adapun outputnya di sini filenya sudah benar-benar ada ya di dalam folder dataset, bisa dilihat di dalam outputnya. Nah, adapun isi foldernya ini sesuai ya dengan yang di sini. Nah, jika jika filenya itu tidak ada di dalam folder dataset, maka program ini pada bagian ini tuh akan mencetak bahwa path-nya itu tidak ditemukan atau akan menyuruh periksa kembali lokasi foldernya. Nah, selanjutnya untuk bagian kode yang ini tuh berfungsi untuk mencari dan menghitung semua file gambar dengan format tertentu, apakah gambar itu berupa JPG ataupun PNG ataupun yang lainnya. Nah, di sini terdapat variabel base.pet yang dimana variabel ini itu berfungsi untuk mengetahui gitu tempat di mana datanya itu disimpan. Nah, kemudian di sini ada os.pet.join yang dimana berfungsi untuk menggabungkan pet ke folder utama di dalam dataset. Nah, di sini ada globe pattern, kemudian rekursif sama dengan true. Nah, kode ini tuh berfungsi untuk mencari file atau folder yang cocok dengan pola tertentu di dalam path yang diberikan. Nah, kemudian hasil dari pencarian masing-masingnya itu nanti akan disatukan ke dalam list menggunakan tanda plus ini ya. Nah, setelah itu outputnya tuh nanti akan mencetak jumlah gambar yang ditemukan di dalam folder tadi, di dalam folder yang menggunakan variabel base_pet. Nah, untuk mencetak jumlah gambar yang ditemukan, nah di sini menggunakan len image underscore list, yang dimana image underscore list ini tuh akan menampilkan jumlah total gambar yang ada di dalam folder tersebut. Nah, adapun output yang diberikan seperti yang tadi dijelaskan bahwa akan menampilkan total gambar yang ada di dalam folder tersebut. Nah, jadi total gambarnya itu sebanyak 2.527 gambar. Pada bagian ini, saya akan mencoba untuk menampilkan beberapa gambar terlebih dahulu. Nah, secara acak ya. Nah, untuk sampel gambar yang akan saya tampilkan, mungkin saya akan mengambilnya 6 gambar terlebih dahulu ya. Nah, di sini ada img sama dengan load underscore image.
Nah, jadi di sini tuh berfungsi untuk membuat gambar dari pet tertentu menggunakan pustaka TensorFlow. Terus di sini ada img underscore to array, nah yang dimana berfungsi untuk mengubah gambar. Kan awalnya gambarnya tuh berupa objek PIL yang akan diubah menjadi array NumPy menggunakan kode ini. Nah, setelah itu si gambarnya tuh akan dibuat subplot dengan ukuran gridnya itu 2x3. Nah, adapun img.squeezy ini berfungsi untuk menampilkan gambar tanpa dimensi kosong. Nah, mungkin bentar. Nah, adapun ini ya beberapa gambar yang telah yang ditampilkan. Di sini ada plastik, kemudian ada kardus, ada kertas, di sini ada kaca, kemudian ada logam dan lain-lainnya di sini bisa dilihat. Selanjutnya di sini saya akan men-train data gen yang dimana berfungsi untuk men-scaling gambar ke dalam sebuah plot gitu ya. Nah, di sini terdapat beberapa parameter seperti share, zoom, kemudian geser kanan, kiri, kemudian ada horizontal, ada vertikal. Nah, yang terakhir nanti validasinya tuh untuk validasinya tuh akan dipisahkan gitu ya. Nah, si serain data gen ini tuh digunakan untuk augmentasi data pelatihan. Nah, karena tadi di sini ada validasi, jadi saya juga membuat untuk tes data gennya yang digunakan untuk pre-processing data validasi dan data uji. Nah, setelah dibuat objek data generatornya, selanjutnya saya akan membuat train data generatornya yang dimana datanya itu diambil dari direktori yang sudah ada, yaitu pada folder dataset, pada file garbage classification. Nah, di sini target size-nya saya mengambil 300, kemudian untuk batch size-nya 16, untuk kelas modenya itu saya mengambil kategorikal, karena kan di sini saya akan mengklasifikasi sampahnya itu berdasarkan jenis kategorinya. Nah, dan yang terakhir nanti tuh saya akan mencoba untuk mentrainingnya. Nah, selanjutnya saya juga akan ambil buat validasi generatornya ya di sini, karena nanti juga kan saya akan mengambil apa sih namanya tuh dari direktori yang sudah ada. Nah, untuk mengecek hasil akhirnya nanti saya juga menyiapkan label train.generator yang berfungsi untuk mengembalikan direktori yang memetakan nama folder atau nama kelasnya ke dalam indeks numerik. Nah, yang ini ya. Nah, kemudian yang ini tuh berfungsi untuk membalikkan direktori agar indeksnya tuh menjadi kunci dan nama kelasnya menjadi nilai. Nah, kemudian ada print label. Nah, nanti di sininya tuh akan menampilkan direktori label kelasnya ya. Kita coba untuk run-nya. Nah, di sini ya outputnya. Nah, jadi di sini outputnya tuh jumlah gambar yang ditemukan di dalam dataset itu sebanyak 2.276 gambar dari masing-masing dari 6 kelas itu, dari apa sih? Dari berbagai jenis sampah itu. Nah, kemudian di sini ada 251 gambar itu digunakan untuk validasi model ke dalam pelatihan dari total 6 kelas sampah yang tadi. Nah, jadi ini untuk validasinya tuh ada 251 gambar. Nah, adapun untuk 251 gambar ini juga digunakan untuk mengtesnya ya, untuk tesnya. Nah, kemudian di sini di tiap kelasnya tuh yang menggunakan label ini. Nah, nanti akan dipetakan gitu di tiap kelasnya tuh menjadi indeks numerik sesuai dengan urutan abjad, seperti ini cardboard atau apa sih ini tuh kardus,
menjadi nomor 0, kemudian kaca nomor 1, metal nomor 2, paper nomor 3, plastik nomor 4, dan 5 nomor dan sampah nomor 5. Nah, jadi pada bagian ini saya akan mencoba untuk men-train data atau untuk melatih model menggunakan data pelatihan atau train generator, dan untuk memantau performanya menggunakan data validasi ya, validation underscore generator selama 10 EPO. Nah, jadi modelnya itu akan melatih 10 EPO melalui dataset pelatihan. Nah, di sini saya sebelumnya sudah mencoba merunningnya, karena kalau merunning saat ini mungkin akan memakan waktu yang cukup lama. Jadi saya merunningnya terlebih dahulu. Nah, di sini terdapat 10 EPO yang dimana setiap EPO-nya itu akan melakukan 143 step untuk di training. Jadi di sini tuh ada 143 training ya untuk setiap EPO-nya tuh. Nah, jadi adapun di sini ya untuk hasilnya. Nah, ini untuk hasil akurasinya tuh 66,22 dan untuk hasil validasinya itu 1112. Nah, untuk yang terakhir di sini saya akan mencoba untuk memprediksinya seberapa baik sih prediksinya ya. Nah, bentar kita coba run sekali lagi. Nah, di sini adapun hasil prediksinya ya, bisa dilihat. Nah, untuk yang pertama ini yang diprediksinya itu plastik, hasilnya juga sama ya, true plastik. Kemudian ini juga prediksinya plastik, hasilnya plastik. Nah, oh ini nih, ini beda ya. Prediksinya plastik akan tetapi hasilnya itu malah paper, malah kertas. Nah ini juga sama, prediksinya plastik, tapi hasilnya itu malah kaca. Ini juga, nah ini benar nih, prediksinya plastik, hasilnya plastik. Nah ini beda lagi ya kesininya. Nah ini beda ya, prediksinya plastik, hasilnya kaca. Nah ini benar, prediksinya plastik, hasilnya plastik. Nah mungkin seperti ini ya untuk hasil prediksinya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.